BPPRD Kota Ambon sosialisasi 2 perwali tentang NJOP. Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Ambon mulai menggelar sosialisasi 2 perwali sekaligus, yakni nomor 54 tahun 2022 tentang NJOP PBB dan perwali nomor 55 tahun 2022 tentang pemberian stimulus di Kota Ambon. Sosialisasi dijadwalkan berlangsung 2 hari, 25 hingga 27 Januari. Dibuka penjabat Wali Kota Ambon Bedouin Watimena pada Rabu 25 Januari 2023. Penjabat Wali Kota Ambon Bedouin Watimena mengatakan pungutan pajak dan retribusi PBB dari masyarakat di Kota Ambon berkontribusi meningkatkan pembangunan dan mewujudkan visi misi pemerintah. Penjabat Wali Kota mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah dengan para kolektor dan pembantu kolektor. Dikatakan tahun ini Pemkot telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 55/2022 tentang pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan, di mana stimulus yang diberikan yakni pengurangan nilai ketetapan pembayaran PBB P2 tahun 2021. Adanya stimulus PBB P2 itu menurutnya merupakan kebijakan yang sangat penting. Adapun bila mengacu pada perwali, maka stimulus PBB akan diberikan dan besarannya ditentukan sesuai nilai jual objek pajak atau NJOP. Upaya-upaya ini sebenarnya dilakukan oleh pemerintah kota untuk mengoptimalkan pungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Ambon. Kita berharap dari seluruh elemen yang terkait, ya pemerintah sendiri, kemudian para wajib pajak dan juga pejabat pembuat akta tanah, para notaris yang terlibat di dalam NJOP dan BPHTB ini untuk bisa saling bekerja sama. Toh terakhir kan pajak ini dia dikembalikan kepada masyarakat lewat program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau semua stakeholder, ya pemangku kepentingan ini punya visi yang sama, saya yakin terciptalah optimalisasi pungutan PBB di Kota Ambon. Kepala Bidang Pengelola PBB P2 dan BPHTB, Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Jafar Marasebesi berharap adanya sosialisasi hasil penyesuaian NJOP, diharapkan target PAD Kota Ambon sebesar 18,5 miliar rupiah bisa terpenuhi. Lebih lanjut disampaikan penyesuaian NJOP PBB ini dibarengi dengan stimulus, sehingga diharapkan beban masyarakat tidak terlalu berat dengan adanya penyesuaian tersebut. Pihaknya mengklaim penyesuaian NJOP PBB ini justru akan meningkatkan nilai jual rumah dan tanah masyarakat. Di samping itu, appraisal dari bank akan bernilai lebih tinggi, manakala digunakan sebagai bangunan untuk mengajukan bantuan modal usaha. Nah, dengan ada NJOP, sesuai dengan Perda mengatakan bahwa jika nilai transaksi melebihi NJOP, kita menggunakan nilai transaksi, tapi jika nilai transaksi di bawah NJOP, kita menggunakan NJOP sebagai dasar perhitungan BPHTB. Jadi awal tahun ini kami benar-benar fokus di penagihan piutang dan mudah-mudahan piutang-piutang yang belum tertagih itu bisa dilakukan penagihan paling kurang 1 bulan atau 2 bulan awal lah. Dengan sendirinya pada saat pencetakan SPPT 2023 sudah selesai dan sudah dibagikan, baru kami mulai masuk dengan selain penagihan piutang juga penagihan tahun perjalanan. Selain itu kita lebih mengoptimalkan pendataan untuk bagaimana caranya kita bisa memperoleh atau mendapatkan objek pajak yang selama ini belum terdata. Diketahui sesuai peraturan dan pedoman penilaian PBB P2, dasar pengenalan PBB P2 adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Menurut pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB P2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan.